Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar bimbingan dan refleksi dari Pastor Agustinus Yu. Kami persilakan Pastor Agus untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, berkatilah kami semua yang berkumpul ini. Bukalah hati kami agar melalui renungan Suster Faustina dan kata-kata Yesus, kami semakin dekat denganmu ya Yesus. Agar apa yang dikerjakan oleh Suster Faustina, kami juga dapat melanjutkannya. Berkatilah hati kami, bersihkanlah diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 1815. Hari ini, dalam Komuni Kudus, aku ingin menyatukan diriku dengan Yesus seerat mungkin lewat cinta. Aku mendambakan Allah dengan kerinduan yang begitu bernyala-nyala, sehingga aku merasa bahwa saat itu tidak pernah akan tiba. Ketika imam akan memberi aku komuni kudus, jiwaku seolah-olah jatuh pingsan karena mendambakan Allah. Buku Harian Santa Faustina nomor 1816. Ketika aku menerima dia ke dalam hatiku, tersingkaplah selubung iman. Aku melihat Yesus yang berkata kepadaku, "Putriku, cintamu menjadi bagiku penyilihan atas kebekuan hati banyak jiwa." Sesudah mendengar kata-kata itu, aku sekali lagi sendirian. Tetapi sepanjang hari itu, aku hidup dalam doa pemulihan. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa Suster Faustina melukiskan betapa hasrat hatinya akan sakramen Maha Kudus. Faustina melukiskan juga betapa kerinduannya akan sakramen Maha Kudus. Dan bagi kita semua saudara-saudari, saat menerima komuni suci, ini adalah saat istimewa, saat yang Maha Kudus. Kita waktu itu diizinkan menghampiri Tuhan. Kita juga diundang oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri untuk bersatu dengan Dia. Sebenarnya kita bisa bertanya, siapakah aku ini? Sehingga aku berani menghampiri Tuhan. Siapakah aku ini? Sehingga aku layak diundang oleh Yesus sendiri untuk menyambut tubuhnya. Dalam penyambutan sakramen Maha Kudus, ini juga mau menyatakan kepada kita betapa besar kerahiman Allah yang tak terbatas, yang dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Bayangkan saudara-saudara, Allah sendiri mau mendatangi kita. Ia sendiri mengangkat kita yang hina ini ke derajat yang ilahi. Ia datang untuk kita, ingin menjadi sahabat kita. Ia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita.
Sakramen ini mengeratkan kita, membuat kita makin bersahabat dengan Yesus. Pernah terjadi, saudara-saudara, di suatu desa di Tiongkok, ada satu gereja yang tua. Di sana hiduplah seorang misionaris Jerman yang bekerja di sana. Dan di desa itu ada seorang pemuda yang sadar bahwa hidupnya ini saat ini kurang baik. Dan ia ingin memperbaiki, mengubah hidupnya. Maka ia minta supaya ia bisa naik di atas gunung dan dia itu bertapa di situ dan mendengarkan suara Tuhan. Maka ibunya yang sudah janda dan orang-orang di desanya menasihati dia. Mendakilah ke gunung itu, sebab di atas di sana ada sebuah gereja yang tua. Dan di situ tinggal juga pastor yang sudah tua itu. Ikutlah peraturannya, ikutlah kurban Ekaristi, sambutlah Yesus, maka engkau bisa mendengarkan suara Yesus, apa yang dia kehendaki kepadamu. Sesudah sekian lama, pemuda itu naik di atas gunung, memang ia dapati pastor tua itu masih ada di situ. Dan waktu pemuda itu mengungkapkan maksudnya, imam itu mengangguk tanda setuju akan sikap yang mau mengubah diri. Maka dari lacinya di sakristi, ia menarik. Di situ ada 2 amplop. Amplop yang pertama diberikan kepada dia, boleh kau buka sekarang dan boleh engkau lakukan. Tapi amplop yang satu lagi tinggal dulu di situ. Sampai engkau datang kembali dan engkau bisa membuka amplop yang kedua. Maka pemuda itu sangat berterima kasih. Dia terima dari imam tua itu amplop yang pertama. Lalu ia membuka tutupnya dan dia membaca aksara dalam bahasa Tiongkok. Pu Yao Pa. Pu Yao Pa artinya jangan takut. Dengan berbekalan pada itu, maka ia naik di atas gunung, sesudah berdoa, turun lagi di dalam kota, dan ia mulai berjuang cari nafkah. Ia hidup dengan baik, dan selalu ingat kata-kata itu, Pu Yao Pa, jangan takut. Ia hidup dengan baik, ia mencari rezeki, ia rajin bekerja, sehingga pemuda itu tidak lama kemudian sudah menjadi makmur. Tetapi dasarnya dia orang kampung, tidak begitu pandai dalam banyak hal, bodoh juga. Uangnya yang banyak itu ditipu oleh orang. Sampai akhirnya uangnya itu hampir habis. Ia hidup lontang-lantung. Lalu dia kemudian ingat, hei, masih ada satu amplop lagi di gereja tua itu. Biarlah aku pergi untuk mengambilnya. Waktu dia kembali ke gereja tua itu, pastor yang tua itu sudah meninggal dunia. Gereja itu pun tidak terurus lagi. Tetapi pemuda itu terus mencari dalam laci yang satu ke laci yang lain. Apakah amplop itu masih ada di sana? Dan akhirnya memang dia menemukan amplop itu. Dia cepat membuka tutupnya, lalu dia membaca lagi surat itu, aksara Chinese, Pu Hou Hui. Artinya,
Jangan pernah menyesal. Hui. Itulah ajakan surat kedua itu. Karena itu pemuda itu kembali ke desa, kembali ke kota. Ia bekerja lagi. Ia tidak menyesali apa yang sudah terjadi pada dia, ditipu oleh orang atau apapun, ia turun. Tanpa penyesalan itu, ia mulai kerja. Dan memang ia mau bekerja hingga sukses kembali. Sesudah kesuksesannya itu, pemuda mulai ingat akan gereja. Tidak mau lagi seperti dulu. Tiap hari, kalau ada kesempatan imam yang lain, ia mulai ikut misa, menyambut, dan bersama-sama dengan Kristus, ia berbicara dan berbicara. Yesus menguatkan dia, hingga ia menjadi umat yang baik, yang rajin, karena komuni suci itu, ia menjadi orang yang baik, yang sungguh membantu juga umat-umat yang lain. Saudara-saudara terkasih, komuni suci yang seperti sudah disambut oleh Suster Faustina dan mengkobarkan dia, demikianlah pemuda kampung ini pun sadar akan dirinya, mendekatkan dirinya pada Tuhan, dia sukses kembali. Apa mau dikatakan kepada kita, saudara-saudari terkasih? Tuhan menyertai setiap orang yang setia kepada Dia. Karena di dalam komuni suci kita harus ingat, Yesus datang kepada kita secara sangat pribadi, yaitu menghibur kita. Terutama bila kita itu berbeban berat. Ia mendengarkan kita bila ada keluhan-keluhan yang terjadi dalam diri kita. Dan Yesus dalam komuni suci juga, ia memberikan semangat kepada kita bila saatnya kita mulai terasa lesu. Dan Kristus memberikan kekuatan kepada kita agar kita ini tetap segar dan segar. Kitab suci kan berkata kepada kita, datanglah kamu yang berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Kalau kamu berbeban berat, datang kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa saya akan mengambil bebanmu. Tidak. Yesus mengatakan, aku ingin menyegarkan kamu, agar kekuatanmu berlimpah, supaya engkau sanggup untuk hidup walaupun ada beban. Dan Kristus berkata juga, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia tidak akan haus dan tidak pernah akan lapar lagi. Saya teringat membicarakan itu, ada seorang Santa masih muda, namanya Santa Lidwina. Santa Lidwina itu sebenarnya berasal dari kota Schiedam di negeri Belanda bagian selatan. Ia satu hari bersama dengan teman-temannya naik ski air. Ski dalam musim dingin. Mereka bermain dengan penuh semangat. Tetapi terjadi kecelakaan. Lidwina terjatuh yang begitu keras hingga tulang punggungnya itu patah. Dan setiap orang tahu bila tulang punggung itu patah, orang akan lumpuh seumur hidup.
Sesudah kena kecelakaan itu, Duina dilarikan ke rumah sakit. Ia tidak menyadarkan diri. Dirawat. Dan akhirnya ia sadar. Lalu kenapa kakinya tidak bisa digoyang-goyangkan? Teman-temannya mengatakan, Duina, dokter mengatakan engkau lumpuh. Dari perut sampai ke bawah itu engkau lumpuh. Mendengar itu, Duina berteriak-teriak. Marah kepada Tuhan, katanya, Tuhan, kenapa pula terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain? Tuhan, kau tidak adil. Selamatkan saya. Ia berteriak dan berontak. Tetapi tidak ada perbaikan. Sudah lumpuh, ya lumpuh. Sampai pada satu hari, seorang pastor datang kepada dia, membesuk dia. Lalu pastor memberikan nasihat, Duina, kecelakaan ini tidak disengajai. Tapi engkau sekarang lumpuh. Untuk bisa menjadi lebih baik, Duina, engkau mesti menerima keadaan ini. Engkau mesti menerima sakit ini. Terimalah. Dan bersama dengan Tuhan, berkorban untuk orang-orang lain. Sejak mendengar itu, Duina itu tersadar akan segala kesombongan, dosa yang pernah dia buat. Apakah ini siksaan Tuhan? Dia juga tidak mau menjawabnya. Tapi dia berkata, Tuhan, aku mau bertobat dari segala-gala yang tidak baik. Dan sejak dia itu mengaku dosa kepada pastor, ia memutuskan, tiap hari aku tidak mau makan dan tidak minum lagi. Tiap hari aku mesti menyambut komuni suci. Yang lain-lain tidak perlu bagi saya. Saya akan hidup suci dan menolong orang lain. Benar, saudara-saudara. Sejak pertobatannya itu, tiap hari ia menyambut komuni suci dari Tuhan. Ia tidak makan, tidak minum lagi, tapi hidupnya segar. Persis seperti Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Itu dialami oleh Duina. 16 tahun lamanya, yaitu hidup dalam keadaan itu. Ia selalu duduk di depan rumahnya, ada loteng. Disitulah ia memandang dunia yang luar. Orang banyak jalan kaki, kiri dan kanan, pergi dan pulang. Dan selalu ia menyapa orang-orang yang lewat itu. Lalu ia selalu memberikan senyuman kepada mereka. Kadang-kadang orang minta doa kepada dia. Kadang-kadang orang itu minta doa dan minta nasihat juga kepada dia. Jadi di atas loteng itu, Duina selalu berdoa, memberikan nasihat kepada siapa yang mintanya. Begitulah ia itu hidup 16 tahun lamanya bersama dengan Kristus. Hidup karena komuni suci itu. Dan akhirnya ia meninggal. Gereja mengatakan orang ini orang kudus. Akhirnya juga dikanonisasi. Ia menjadi Sankta Lidwina. Sekarang menjadi pelindung setiap orang dalam perjalanan, orang-orang yang sakit. Saudara-saudara terkasih, Suster Faustina telah menginspirasikan kepada kita bagaimana hasratnya, kerinduannya dalam menyambut komuni. Ia bersatu dengan Kristus
Nah, waktu Kristus itu ada dekat dengan dia, ia seolah-olah merasa pingsan. Ini suatu perasaan yang sangat dalam. Kita ini umat Tuhan. Tiap minggu, mungkin tiap hari, kita bisa menyambut komuni. Marilah kerinduan kita, kesesakan kita sampaikan kepada Yesus, dan pasti Dia akan menguatkan kita. Amin.